bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Shalom, perkenalkan nama saya Yentro Kurnia 7 dari kelas F Prodi Pak semester 2. Di sini saya akan membahas materi tentang periodisasi sejarah gereja di Indonesia. Menurut Dr. De Van den End, periodisasi sejarah gereja adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia pada tahun 1959. Untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah gereja di Indonesia dalam bahasa Indonesia sebelumnya. Sudah ada karangan-karangan lain yang membahas pokok itu, tetapi semua itu ditulis dalam bahasa Belanda. Buku dari Dr. De Muller-Kruger, Sejarah Gereja di Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri setelah dari Dr. Muller-Kruger menulis karyanya. Usaha untuk mempelajari sejarah di Indonesia maju terus. Sejak tahun 1959, telah terbitlah beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja di tanah air. Para ahli dalam negeri maupun di luar negeri telah menghasilkan sejumlahnya monografi baru mengenai gereja-gereja daerah dan mengenai pokok-pokok yang tertentu. Dalam karangan-karangan itu diusahakan untuk memperluas pandangan, sehingga yang diberi buku hanya sejarah perkembangan Injil, melainkan sejarah gereja dalam arti yang ada. Khusus sejarah gereja di Tapanuli, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya yang mendapat sorotan baru. Orang-orang Katolik Roma pun memberikan sebuah karya besar mengenai sejarah gereja mereka. Karena peneliti sejarah sudah maju, maka dianggap perlu menerbitkan suatu buku yang baru sebagai ganti buku Dr. Muller-Kruger. Sebetulnya waktu untuk menulis sebuah buku yang baru sebelum datang. Masih perlu dilakukan banyak peneliti, khususnya mengenai corak kerohanian atau teologi para sendeling dan memenggangi. Di wilayah Indonesia telah sejumlah